Ada nggak merasa bersaing sama teman kamu? Dia polos banget. Enggak. Jadi kalau nilai kamu misalnya 90, Raisa 85, kamu merasa menang nggak dari dia? Cara belajar menyenangkan itu seperti apa gitu? Kan kamu ngerasain sendiri nih. Kalau tante dulu nggak enjoy belajar, gitu. Karena apa? Kan dulu bapak tante itu kalau ada nilai merah langsung dipukul gitu. Tuh di kampung tuh. Jadi dengan kamu gimana enjoy belajar, orang tua pun bisa jadi referensi kamu ini supaya anak-anak bisa enjoy belajar. 127 tambah 455 tambah 320 tambah 920 tambah 777 tambah 279 tambah 832 tambah 527. 4.237. Guys, perfect ya. 1867 tambah 913 tambah 204 tambah 8736 kurang 390 tambah 9685 tambah 241 kurang 6307 kurang 974 tambah 562. Jadi 18.537. 11537. Oke, selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita hadir kembali bersama guest speaker yang tidak biasa. Kali ini agak berbeda. Ini sosok yang masih belia, tapi prestasinya dari umur 3 tahun sudah berprestasi. Saya menyebutnya manusia angka, teman-teman. Inilah guest speaker kita kali ini bersama Kak Raisa Margaret Gracia Panjaitan. Ternyata beliau orang Batak. Ini orang Batak harus bangga nih sama Raisa nih. Ya, Raisa ini dari umur 3,5 tahun sudah mengenal angka, dan sebelum sekolah dia udah bisa baca ya. Ya, boleh dibuka dulu supaya teman-teman KDK Lover melihat kecantikan Raisa. Boleh? Hai dulu lagi dong. Ada semua. Oke, Raisa umur berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun. Kelas 7. Mulai kelas 8. Oh iya, tahun ajaran baru ya, kelas 8. Sekolahnya di mana nih Kak Raisa? Di Global Prima. Global Prima SMP Global Prima di Medan. di Medan. Anak Medan dia. Ternyata dia anak Medan, teman-teman. Dan dia ke Batam karena apa nih? Ke Batam nih. Ngapain ke Batam? Apa di sini? Sama tua. Kenapa milih sama tua? Kan pasti ada tantenya nggak, satu lagi gitu, saudara yang lain. Kenapa harus sama tua?
dari kecil. Dari kecil udah dijaga sama tua. Sayang sama tua. Sayang. Ini sayangnya ini Harun nih. Tante dari tadi ngikutin, bahkan sebelum ketemu Raisa, Tante udah lihat prestasi Raisa di TV 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh udah masuk TV nih, TV Warina, bahkan sudah ke Vietnam, ke Singapura, dan aku lihat pialanya itu nggak 10, lebih dari 10, kayaknya puluhan, 20-an juga lebih kayaknya tadi. Raisa ngapain aja, kok bisa banyak banget tuh pialanya? Ada lomba sempol sama yang lainnya. Sama yang lain-lain. Tante nggak pernah dapat juara nih. Tante kayak merasa nggak layak bertanya. Kenapa suka angka? Kenapa suka sempol? Enak aja berhitung. Enak berhitung. Enak berhitung. Enak berhitung teman-teman. Karena Tante dulu kalau mata pelajaran matematika Tante tuh ngantuk gitu. Atau ada tipsnya gitu, kenapa bisa enak berhitung, atau ada dulu Raisa kayak ada sejarah apa nih dengan berhitung gitu? Dulu kenapa gitu suka berhitung? Kalau selumrahnya nih anak-anak kan sukanya main Barbie aja, belajar males. Kamu suka berhitung kok, anak-anak udah berhitung aja gitu loh, kok cepat banget lo pintarnya gitu. Dari dulu udah diajak tua ngitung-ngitung. Dari kecil udah diajak tua. Kayaknya tuanya mentor yang paling spesial ya. Jadi kalau di sekolah nih, aku yakin Raisa paling pintar nih matematika. Ya. Enggak juga. Berarti teman-temannya orang pintar juga. Iya, kumpulan orang-orang pintar satu kelas. Aku terdiam ini bingung. Aku dulu sekolah di mana itu? Apanya? Grade-nya. Padahal dulu Tante pernah juara 2 di swasta. Ternyata itu nggak seberapa gitu. Lihat Raisa yang begini gitu. Makasih Tante. Iya, luar biasa. Udah kemana aja nih olimpiadenya? Ada Vietnam, sama Singapura. Singapura. Waktu mengikuti olimpiade gitu, ada persiapan khusus nggak Raisanya? Ada latihan dari sekolah sama les dulu. Dari les juga disupport gitu ya? Ada latihan-latihan tertentu dibuat ya? Raisa senang gitu ngikutin latihan-latihan itu? Senang. Dulu Tante nih ceritain kalau ada PR aja, memang dikerjain, tapi kayak dipaksa nih. Jadi Tante nggak enjoy gitu. Kamu begitu nggak? Dulu saya. Dulu. Kalau sekarang? Enggak. Kalau dikasih banyak PR pun senang aja ngerjainnya. Nggak apa-apa. Kamu ada terganggu nggak istilahnya kalau banyak PR gitu? Kok waktu main aku nggak jadi berkurang gitu? Aku harusnya main-main nih sama teman. Kok asik belajar melulu? Ada kepikiran begitu nggak? Enggak. Enggak teman-teman. Oke, ini sepertinya Raisa ini harus jadi ikon nih buat teman-teman di luar sana. Kan banyak tuh teman-teman seangkatan Raisa yang mungkin belum bisa sempoa, belum bisa cepat itu berhitung. Ada nggak ajakan buat mereka supaya senang berhitung gitu? Ya harus suka berhitung biar nggak susah kan. Harus suka dulu ya, harus dari hati sukanya ya. Pendekatan pertama itu harus seperti apa tuh? Gimana tuh tuanya pendekatan pertama sama Raisa? Dari dulu tua tiap pulang kerja ngajarin Raisa dulu di rumah sih dari kecil. Berarti tua itu prioritasnya kamu ya? Enak banget punya tua begitu ya. Coba bilang dulu ke teman-teman KDK Lover ini, kalau kamu punya tua yang luar biasa, coba. Tua luar biasa.
Aduh, jadi pengen punya tua gua. Di sekolah ada nggak gitu kayak ngerasa di kelas kamu itu di kelasku ini nggak ada teman yang pantas buatku atau gimana? Ada nggak perasaan begitu karena kamu kan cepet nih berhitung? Atau teman-temanmu juga demikian apa gimana? Dulu pernah. Dulu pernah. Dan pada akhirnya nggak lagi gitu. Berarti teman-teman Raisa juga memang seperti Raisa, pintar-pintar gitu ya? Iya ya. Di Indonesia nggak kekurangan apa nih? Nggak kekurangan bibit nih. Iya. Coba say hello dulu sama teman-teman di SMP Global sekalian. Oh iya. Coba sebutin dulu teman. Siapa aja teman yang paling diingat, paling pinter, yang teman suka ngobrol sama Raisa soal PR gitu. PR sekolah, biasanya diskusi sama siapa gitu. Biasanya nyelesain PR itu sama siapa gitu. Kalau PR nggak pernah diskusi. Nggak pernah. Belajar sendiri. Les online. Biasanya les online. Nggak pernah ini minta tanya sama teman. Jenius banget nih. Cita-cita Raisa apa? Desainer. Desainer. Kenapa desainer? Memang dari dulu pengen ngejahit sama nyiasi baju-baju sama dresanya. Soalnya di rumah banyak baju yang bagus-bagus. Terus sempo ini untuk apa nih? Untuk berhitung. Berarti nanti pengusaha itu nggak pakai asisten lagi ya? Lu hitung sendiri nanti kalau jadi desainer ya? Iya. Kayaknya duitnya sama lu sendiri, nggak ada karyawan kasir lagi nih. Iya. Mungkin. Berarti tahu Ivan Gunawan ya? Tahu namanya? Desainer Indonesia itu? Iya. Tahu. Sama Ane gitu. Tahu. Itu berarti karya-karyanya suka kamu lihat? Pengen demikian berarti kamu? Oh, dia udah punya sosok nih. Iya, iya. Dari umur berapa tuh suka gambar? Kelas 3 mulai lebih suka. Kelas 3 SD ya. Kamu nggak kepikiran pengen jadi profesor apa gitu kan? Tua doktor. Dulu sempat belum kepikiran, tapi setelah tua jadi dokter, tua bilang pengen jadi profesor, jadi pengen juga. Jadi pengen juga. Oh ini benar. Jadi apa ya? Kepolosan dia. Ini artinya memang karakter sosok anak itu dari keluarga inilah. Pribadi anak itu memang dibentuk di rumah ya. Gimana tua ngajarin di rumah Raisanya? Ada keharusan atau kita lagi males nih, terus tua paksa harus begini begitu nggak? Enggak. Jadi ketika tua bilang apa kamu enjoy apapun iya. Oke teman-teman, saya habis pertanyaan. ada nih pertanyaan tante, tapi aku mau sama tua sedikit tapi biar real ya. Iya. Gimana nih tua? Tua ini sudah kayak sosok yang real mother nih sama. Iya sayang. Benar sayang. Benar. Tua keren gitu tadi bahasanya itu. Kapan lah ponakan gua ngomong gitu sama. Gimana nih cara didiknya Kak soal anak nih, karena aku lihat dia begitu enjoy belajar. Ada nggak pendekatan spesial gitu sama anak? Melihat Raisa kayak orang tuanya keren banget nih. Dia bisa enjoy karena ya kita nggak bisa nutup mata. Ini era digital yang buat anak-anak males gitu. Dan ternyata Raisa enggak gitu. Gimana nih? Itu punya proses sebenarnya deh kemarin tuh. Tapi dalam proses itu bayangin lah ya, masa sebelum pandemi dengan pandemi gitu kan. Nah sebelum mau proses ke pandemi itu kami
kontaknya tuh selalu pakai video call. Ya. Video call terus, tapi lama-lama kita kasih pengertian, akhirnya dia ikut ke kita, bawa di sini dan lebih fokus, jadinya memanage dia, lebih fokus juga hati kita untuk dia, gitu kan. Artinya adanya sharing di antara kami berdua gitu. Ada komunikasi ya. Ada komunikasi. Jadi kalau dia ada senang apa, kita ikutin. Nanti ada tontonan yang kurang pas, kita kasih tahu jangan gini ya nak, gitu. Terus nanti kita buat jadwal, kita komitmen, Kak Iya gini. Nah, gitu. Jadi ada dinding untuk catatan-catatan dia, apa schedule dia gitu. Zaman sekarang kan nggak usah anak sekolahan, umur 3 tahun aja udah pegang handphone. Artinya anak kecil nih yang lagi rewel-rewelnya malah dikasih handphone sama emaknya supaya nggak rewel. Tante tanya aja dia punya handphone nggak? Raisa punya handphone nggak? Sekarang nggak punya. Nggak punya. Tapi mau handphone gitu gimana tuh ceritanya? Saya ketika kamu pengen buka handphone tapi nggak punya handphone, apa nggak merasa tertinggal dari teman-teman gitu? Dikasih pinjam. Dikasih pinjam. Minjam sama tua aja. Jadi kalau di sekolah gitu teman-teman punya handphone, kamu nggak ada perasaan gimana gitu? Biasa aja. Biasa. Biasa aja. Berarti adiknya juga nggak pakai handphone nih? Enggak juga. Ada nggak di hati Raisa gitu? Kok aku beda sendiri? Itu jadi satu kebanggaan sendiri buat Raisa, atau kamu merasa teman-teman kamu belum layak sama kamu berteman, apa gimana tuh? Dulu pernah sampai nanya ke mami. Tapi mami bilang nggak apa-apa tertinggal, yang penting nanti waktu besar bisa Raisa yang dapat lebih banyak. Oh, Sukses begini. mamanya keren juga berarti. Kami komitmen harus sama. Jadi biar dia pun juga nggak labil kan. Berarti maminya gimana tuh? Kayak tua tadi nggak begini? Bilang dong mami. Bilang mami, bilang Mami. I love you. Bilangin nih, sampai ke Medan loh nih. Ini TV loh. Coba bilang sama mami. Mami I love you. Wah, ini keren banget ini. Ini keren. Satu lagi boleh tanya nggak? Boleh ya. Kalau di sekolah gitu kan ada waktu istirahat. Kamu bergabung nggak sama teman-teman kamu? Mereka ada dirinya sendiri, tapi Raisa juga ngumpul sama sahabat juga. Oh, berarti tetap main ya? Paling Enggak. kenceng suaranya kayaknya. Iya. Paling kenceng juga larinya. Kelas 6 nggak lagi. Teman dekatnya siapa sekarang? Sirena. Rena. Ya, halo. Sirena. Halo Sirena. Rena. Dia senang semua juga. Senang semua pelajaran juga. Sama kayak Raisa. Jadi dia teman dekat kamu. Ada nggak merasa bersaing sama teman kamu? Dia Enggak. polos banget. Enggak. Jadi kalau nilai kamu misalnya 90, Raisa 85, kamu merasa menang nggak dari dia? Biasa aja. Biasa. Kamu anggap dia teman dalam hal apapun di sekolah. Nggak ada bersaing soal nilai. Karena bersaing. biasanya setiap sebelum ujian pun biasanya kan kalau Zoom, kalau mau ujian itu biasanya kami ngecek dulu berdua, bilang semangat ujiannya, semoga dapat nilai bagus. Hebat. Ini keren banget nih. Karena tante dulu juara 2 di sekolah waktu SMA nih. Tapi saking tante nggak senangnya sama yang juara 1, tante merasa musuhan tuh sama yang juara 1. Nah ini kan yang salah nih. Ini kan karakter salah ya. Itu salah. Nah ternyata Raisa nggak demikian ya. Karena kalau kompetisi ada ruangnya ya nak ya. Iya, dia diajarkan tetap di kompetisi ada ruangnya. Iya. Jadi ketika ada kompetisi Olimpiade nih, itu kan beberapa piala udah dapet tuh sama Raisa.
ketika dapat piala itu rasanya gimana sih? Senang. Pernah nggak prepare nih pas ketika mau ada olimpiade kamu persiapan latihannya? Pernah nggak dari pagi sampai ke pagi gitu latihan? Enggak. Berapa jam biasa latihannya? Enggak, tapi pagi sampai malam, tapi makannya nggak lupa sama tidur siang. Teratur anaknya. Disiplin ya. Yang ngajarin disiplin siapa sih? Tua. Tua semua ya. Tua sama mami kayaknya. Kamu enak banget berarti ya. Maminya dua dong. Tua dan mami ya. Iya. Ada nggak dari mami harus begini, dari tua harus begini? Kalau mami kan biasanya kalau mami bilang bagus, itu mami kadang nyuruh tanya ke tua dulu, siapa tahu benarnya bisa 100%. Berarti mami juga masih harus confirm dari tua. Kayak tua nih yang pegang ini. Oke teman-teman KDK Lover, ini singkat karena saya grogi. Tante grogi ya. Tante bisa minta Raisa nggak? Karena kan era digital sekarang ini banyak teman-teman Raisa di luar sana yang nggak suka belajar gitu, lebih suka nonton YouTube nggak berfaedah gitu, lebih suka nonton Korea yang nggak jelas arahnya kemana gitu. Dan bahkan ketika disuruh nyuci piring sama emaknya pun bentar mak, bentar gitu. nggak ada arahnya gitu. Kadang nih ketika disuruh belajar nanti mah sampai jam 10 udah tertidur nggak belajar gitu. Itu banyak. Mungkin gini, boleh nggak Raisa kasih ajakan sama teman-teman kamu supaya rajin belajar itu gitu, supaya nggak Raisa doang yang pintar. Coba ajak dong teman-temannya. Halo teman-teman, kalau belajar jangan malas ya, dibawa enjoy aja supaya nggak ada beban kalau ngerjain PR atau tugas. Halo teman-teman, kalau belajar jangan malas ya, dibawa enjoy aja supaya nggak ada beban kalau ngerjain PR atau tugas. Nah, ini dia. Kalau libur pun kamu ada waktu belajarnya tak? Libur sekolah masih ada les. Ada les. Nggak sempoa. Masih tetap. Kamu tetap enjoy gitu, waktu libur les gitu enjoy. Kamu juga piano bisa ya? Itu kamu bisa piano, bisa balet, sempoa, itu banyak banget piala kamu dari situ semua tuh. Dan kamu enjoy dengan itu semua. Iya tante. Iya. Harapan kamu ke depannya mau jadi seperti apa? Makin baik. Makin baik. Ada nggak kamu rindu, aku pengen nih buat sesuatu nanti buat Indonesia gitu? Kamu tahu nggak, kamu itu udah berkontribusi di Indonesia ketika kamu juara sempoa di Singapura gitu, di Vietnam. Kamu itu udah banyak kasih kontribusi buat Indonesia loh. Merasa nggak sih? Berarti kamu di pionirnya Indonesia loh. Kalau diajak presiden nanti kerja sama staf presiden gimana? Nggak jadi desainer dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau tapi? Kamu mau nggak jadi pejabat negara? Mau dia ternyata. Ini jadi teman-teman KDK Lover, Raisa ini lahir di Medan ya? Lahir di Medan, dari kecil sudah sama tua. Waktu sama tua maksa gimana sih sama maminya? Dipaksa atau gimana tuh? Nggak maksa ya? Diminta aja. Tahu ya anak hatiku. Berarti udah chemistry ya dari kecil ya? Chemistry. Sampai apa? Dites Steven dulu kan? Ternyata sama aku dia mendukung kita. Cocok ya? Cocok. Pernah dimarahi tua nggak? Pernah. Kalau dimarahin kamu melawan nggak dalam hati? Enggak. Enggak. Kenapa sayang? Nggak apa-apa.
Aduh, kamu itu pribadi yang harus contoh tuh sama Kasih tahu. anak-anak yang seumuran kamu, bahkan di bawah umur kamu. Benar. Jadi ada beberapa lah ya yang mungkin kamu jadi role model buat mereka. Itu tadi, tante harapannya kamu itu ini kan akan banyak ngeliat kamu, dan kamu suatu saat nanti akan dicari sama banyak orang. Amin tante. Kamu mau nggak ngajarin tante sempoa? Oke teman-teman KDK Lover, begini dulu cerita kita karena saya harus buat draft tertentu nih, ketemu sama Raisa lagi. Boleh ya kita ketemu lagi ya, episode-episode tertentu ya. Karena gini, tante harapannya kamu bisa bawa perubahan buat teman-teman seumuran kamu. Gimana cara belajar biar enjoy gitu, boleh ya? Nah harapan kita akan ada nih rasa-rasa yang lain gitu. Cara belajar menyenangkan itu seperti apa gitu. Kan kamu ngerasain sendiri nih. Kalau tante dulu nggak enjoy belajar, gitu. Karena apa? Kan dulu bapak tante itu kalau ada nilai merah langsung dipukul gitu. Tuh di kampung tuh. Jadi dengan kamu gimana enjoy belajar, orang tua pun bisa jadi referensi kamu ini supaya anak-anak bisa enjoy belajar. Ya, boleh ya nanti ya kita buat episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman KDK Lover, boleh. Thank you KDK Lover. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. KDK Lover keren. KDK Lover keren. Bye bye.